Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi dan kita bersyukur karena kita boleh berkumpul sekali lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya sangat terdorong dengan kesetiaan Anda semua dan saya percaya di mana saja Anda berada pada pagi hari ini, Tuhan menyertai. Dan marilah kita bangkit bersama dan kita persiapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama di mana saja Anda berada pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu mari kita membuka firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat daripada Mazmur 63. Mazmur 63 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-8. Mazmur 63 ayat pertama sehingga yang ke-8. Mari kita bacakan firman Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama. Mazmur 63 ayat pertama sehingga yang ke-8 mengatakan, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara-saudari dalam Kristus, marilah pada pagi hari ini, walau apapun cabaran dan halangan yang kita hadapi, jangan kita berputus asa karena Tuhan setia bersama dengan kita. Dan marilah kita datang ke dalam hadirat-Nya dengan penuh sukacita pada pagi hari ini dan menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan meninggikan nama-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah memampukan kami dan memberikan kami satu peluang untuk sekali lagi beribadah kepada Engkau dan datang di hadapan-Mu dan memuji Engkau. Kami mau berterima kasih Tuhan untuk pimpinan, untuk pelindungan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berhenti. Bahkan Tuhan, banyak perkara-perkara yang Kau lakukan dalam kehidupan kami yang ingin kami syukuri Tuhan, yang kami sedari maupun tanpa kami sedari. Bapa, kami mau persiapkan hati kami untuk menaikkan puji-pujian pada pagi hari ini, meninggikan Engkau Tuhan di tempat-Mu yang kudus. Di mana saja kami berada Tuhan, kami tahu Engkau akan hadir. Dan apabila kami memfokuskan kehidupan kami, hati kami kepada Engkau Tuhan, Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah semuanya ini Tuhan dalam kawalan-Mu Bapa. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat dan segala syukur kami hanya kepada Engkau Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Amen. Saudara-saudari dalam Kristus, mari kita semua bangkit berdiri dan mari kita memuji Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini, dan biarlah hadirat Tuhan menyertai kita. Haleluya, 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 haleluya. Shalom semua. Mari kita bangkit pada pagi hari ini dan kita puji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat lagu pujian ini, Kau Gunung Batuku. Haleluya. Gunung batuku, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini.
Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, Kau Tuhan yang benar. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hallelujah. Let us continue to sing this song. Breathe in me. Breathe in me, so I can breathe your name. Breathe in me, so I can lift your name. I pray, I want the world to know you. See you in the awesome glory of your name. Let them see that I'm not the same. What you've done, what you've done, made me forever change. No, I pray, I want the world to see me. That's the reason they come to know that you are God. I wanna live for you, I wanna breathe for you. You are the reason I live for you, I breathe for you, I sing to you. Let them see that I'm not the same. What you've done, What you've done, made me forever change. never change. So I pray, I want the world to see me. That's the reason they come to know that you are God. I wanna live for you, I wanna breathe for you. You are the reason I live for you, I live for you, I sing to you. I wanna live for you, I wanna breathe for you. You are the reason I live for you, I breathe for you, I sing to you. Why would I live if I don't live your name? 'Cause why would I live if I don't live your name? Why would I live if I don't live your name? Why will I live if I don't live your name? I wanna live for you, I wanna breathe for you.
wanna breathe for you. You are the reason I live. I live for you, I breathe for you, I sing to you. I live for you, I breathe for you, I sing to you. I live for you, I breathe for you, I sing to you. Hallelujah, oh God Jesus. We want to live for you, God Jesus. Hallelujah, oh God. Hallelujah, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh God, that you are God who is able, oh God, who's never failed us, oh God. That you are with us, because you are faithful till the end, oh God, Lord Jesus. Hallelujah, God Jesus. Hallelujah, God Jesus. We speak strength into these weary bones. We speak the healing power of our Lord. For in His name there are miracles. We speak, nothing is incurable, 'cause we know that nothing is impossible. For in His name there are miracles. Our God is more than able. Our God will never fail. He's always with us. He's faithful to the end. We speak happiness to be restored. Rise up and give The glory to the Lord. For in His name there are miracles. Our God is more than able. Our God will never fail. He's always with us. He's faithful till the end. Oh, our God is full of power. Our God is strongest tower. He's always with us. He's faithful till the end. We speak life in the name of Jesus. There is healing flowing in this place. As we lift our voice in faith, we give all the praise to the one who's worthy of all glory. Jesus in His name. So we lift our voice in praise. We speak life. We speak life. We speak life. In the name of Jesus.
Jesus. Oh, Jesus. You are here, God. You are here, Lord. And we want to worship you, God, in this place. We want to worship you, God. Oh, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, and Lord, we worship you, God. We worship you, yes, we worship you, Lord. We worship you, and Lord, yes, we worship you, Lord. Lord, we worship you. Lord, we worship you, Lord. Lord, we worship you. And Lord, oh, we worship you, God. Lord, we worship you. Lord, we worship for you alone, God. Worship you alone. We worship you, God. Yes, we worship you. Lord, we worship you, Lord. Lord, we worship you alone. Let's sing this song, Lord. We worship you, Father God. We worship yes, oh God, we want to worship you, God. We worship Father God, Lord Jesus, we want to worship you, oh God, Lord. This, oh God, Lord Jesus, despite of everything what happened, oh God, Lord Jesus, now, oh God, we just want to keep on worship you, oh God, Lord. Hallelujah, oh God. We want to fix our eyes to you, God. We worship you, God. We worship you. We worship you alone. Hallelujah, God. Hallelujah, God, Lord. Oh, we worship you, God, in this place, oh God. Oh, Jesus, Jesus. Oh, we worship you, God. Oh, because you are worthy, oh God. Because you are worthy to receive praise and honor, oh God, Jesus. Oh, we lift our voice to you, oh God, this morning, oh God. We want to leave our burdens to
Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, God. We worship you, God, for your holiness, God. For you, the King of Kings, Lord of Lords, oh Lord. We worship you. Sebab kau yang layak Tuhan. Kau yang layak ya Bapa. Dan kami katakan Tuhan, kau yang layak Tuhan. Hanya kau yang layak dipuji dan disembah ya Bapa. Dan kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, kau yang layak disembah. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Kau yang layak, kau yang layak disembah. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Haleluya Bapa. Oh, terpujilah namamu Bapa. Haleluya, kudus, kuduslah namamu ya Bapa. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Bapa. Benar Tuhan. Hanya Kau yang layak ya Bapa, dipuji dan disembah ya Bapa. Dan kami ingin serahkan Tuhan semuanya Tuhan kepada Engkau. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau dapat ya Bapa. Dan Engkau Tuhan yang mampu ya Bapa. Because God that you are able, God, Lord Jesus. We want to continue to put our hope in you, God, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, God, Lord Jesus, for this morning. Thank you for being with us, oh God, Lord Jesus. We just want to surrender our heart this morning, oh God. And we continue to hear your voice, oh God. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Terima kasih untuk tim pujian dan penyembahan pada pagi hari ini yang membawakan kita dalam hadirat Tuhan. Dan apabila Anda
dalam doa Anda, ingatlah tim ini, tim pujian penyembahan ini, juga tim multimedia, dalam doa Anda supaya mereka terus kuatkan dalam hadirat Tuhan, dalam apapun yang mereka kerjakan, dan biarlah Tuhan terus memimpin mereka. Dan pada pagi hari ini marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memberi kepada Tuhan. Dan Anda boleh memberi untuk online bank-in dengan nomor account yang tertera di screen Anda pada saat ini. Dan juga Anda boleh mengantar receipt yang telah Anda bank-inkan kepada nomor juga yang tertera di screen Anda pada saat ini. Mari kita mempersiapkan hati kita dan mari kita berdoa. Bapa, sungguh Engkau setia, sungguh Engkau Tuhan yang baik, sungguh Engkau Tuhan yang memerhatikan segala perkara dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, tidak ada perkara yang berkurangan dalam kehidupan kami. Oleh itu Bapa, kami ingin memberi dengan penuh sukacita padamu pada pagi hari ini. Dan biarlah persembahan kami digunakan pakai untuk memperkembangkan kerajaan-Mu. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini Kau terus memberkati dan terus menyertai kami dalam pekerjaan, dalam bisnis maupun apa yang kami lakukan Tuhan. Dan Engkau akan memimpin. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. You keep repeating promises to me. Dan selamat pagi buat semua jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar jemaat Tuhan? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik, berada di bawah perlindungan Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita di mana kita boleh beribadah bersama secara online di rumah kita masing-masing. Kita kembali beribadah secara online apabila gelombang kedua pandemik COVID-19 kembali melanda sehingga menyebabkan beberapa daerah di Sabah dan juga di Semenanjung dikenakan perintah kawalan pergerakan bersyarat untuk membendung penularan virus COVID-19 ini. Marilah kita terus berdoa agar pandemik ini akan segera berlalu dan kita boleh kembali beribadah seperti biasa di gereja. Saudara-saudariku, satu perkara yang paling ditakuti oleh semua orang adalah perang atau peperangan. Oleh sebab itu seluruh orang manusia di dunia selalu berusaha untuk mengelakkan agar tidak terjadi peperangan dengan berbagai cara. Badan Internasional Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan dunia yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Meskipun demikian, sampai saat ini di beberapa belahan dunia tetap terjadi peperangan. Sebagai seorang percaya, sesungguhnya kita juga senantiasa berhadapan dengan peperangan dan kita berada di dalam medan peperangan setiap hari. Tetapi peperangan yang kita hadapi bukanlah secara fisikal, melainkan melawan musuh yang kelihatan, melainkan secara rohani. Firman Tuhan berkata bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Peperangan rohani kita nyata dan tetap berlangsung. Memang setiap hari kita berhadapan dengan peperangan, apa sekalipun bentuk peperangan yang kita hadapi. Ketahuilah bahwa kita tidak sendiri. Tuhan telah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Seperti mana Dia mengatakan kepada Raja Yehoshafat, jangan kamu takut dan terkejut kena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah.
Tuhan mengatakan bahwa peperangan itu bukan milikmu, tetapi milik Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita terlibat sama di dalam peperangan ini. Bagaimanakah kita beroleh kemenangan di dalam peperangan ini? Apakah kunci kemenangan dan keberhasilan di dalam peperangan yang adalah milik Tuhan ini? Pada pagi ini saya ingin mengongsikan satu firman Tuhan yang saya beri tajuk peperangan adalah milik Tuhan. The battle belongs to the Lord. Petikan ini saya ambil daripada 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30. Saya tidak akan membacakan ayat ini, tetapi kita akan merujuk kepada ayat-ayat ketika saya dalam perkongsian. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bukakanlah hati kami untuk melihat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara kepada kami. Biarlah firman-Mu menyadarkan kami dan mengubah kami. Kami serahkan masa ini ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu agar hamba-Mu boleh berkongsi dengan jelas, ringkas tetapi dengan kuasa yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam pembacaan ini kita dapat melihat bagaimana Raja Yehosafat sedang berhadapan dengan krisis yang besar, di mana pasukan tentara besar daripada Bani Moab, Ammon dan juga orang Menuhin datang untuk menyerang Yehuda. Mereka tidak ada persiapan untuk berperang. Apabila berita ini dikabarkan kepada Raja Yehosafat bahwa tentara itu sudah mendekati, Raja Yehosafat menjadi takut karena dia tahu bahwa Yehuda tidak ada kemampuan untuk berhadapan dengan musuh yang besar itu. Raja Yehosafat tidak mengizinkan ketakutan itu menguasai dan melumpuhkannya. Jadi pada pagi hari ini saya ingin mengkongsikan kepada kita melalui petikan ini 4 kunci utama kepada kemenangan dan keberhasilan di dalam peperangan. Kunci pertama yang kita boleh pelajari daripada petikan ini adalah Yehosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan berdoa. Di saat dia berhadapan dengan krisis yang besar ini, Yehosafat menjadi takut. Tapi dia tidak mengizinkan ketakutan itu menguasainya. Ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan mengambil keputusan untuk tidak mengarahkan perhatiannya kepada krisis, tetapi melihat kepada Tuhan. Yehosafat mengambil keputusan untuk berdoa dan mencari Tuhan. Dia tahu bahwa krisis yang ada di hadapannya itu terlalu besar untuk dia tangani sendiri. Kalaupun dia memiliki tentara dalam kerajaannya, tidak mungkin dapat mengalahkan bala tentara yang begitu besar ini. Raja Yehosafat tidak melakukannya sendirian. Dia menyeru seluruh rakyat Yehuda untuk mencari Tuhan dan berdoa dan berpuasa bersama dengan dia. Apa yang berlaku bahwa seluruh Yehuda datang dari semua kota berkumpul bersama-sama untuk mencari Tuhan dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Apabila negaranya berhadapan dengan krisis dan ditimpa bencana, Yehosafat menyuruh seluruh Yehuda dan Yerusalem sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan dalam doa dan berpuasa dan memohon pertolongan daripada Tuhan. Apakah yang perlu bagi sebuah pemerintahan dan negara untuk mengalami breakthrough? Doa. Bukan hanya raja atau pemimpin yang berdoa, tetapi ini melibatkan seluruh Yehuda. Dan kita tahu bahwa ada kuasa di dalam doa secara berkumpulan, ada kuasa di dalam corporate prayer. Sejak daripada 40 hari doa dan puasa, kita melihat kebangkitan doa yang besar di gereja-gereja. Sehingga hari ini doa ini masih lagi berterusan. Saya mendorong kita semua untuk terus berdoa dan menyatukan hati kita untuk berdoa bagi negara kita yang sedang dilanda krisis yang berat. Penularan COVID-19 yang membawa kesan yang amat mendalam dan tidak ada satu orang pun yang terkecuali. Ketakutan melanda, tambahan lagi dengan keadaan politik yang tidak stabil di negara kita. Kita perlukan keajaiban Tuhan.
Saudara-saudariku, sudah sampai masanya bagi kita untuk mengambil tanggung jawab ini bersama. Jangan harapkan paste saja. Jangan hanya berharap kepada pendoa syafaat atau sebahagian jemaat saja untuk berdoa dan bertekun di dalam doa. Bangkitlah, ambillah tempatmu dan berdoalah bersama-sama untuk negara ini. Di dalam petikan ini Yehosafat berdoa kepada Tuhan, dan kita perhatikan apa yang diucapkan oleh Yehosafat di dalam doanya. Yang pertama, dia mengingatkan siapakah Tuhan. Dia berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di tangan-Mu, sehingga tidak ada seorang pun dapat bertahan melawan Engkau." Dalam ayat yang ke-6. Saudara-saudariku, ini bukanlah pertanyaan yang lahir karena dia ragu-ragu kepada Tuhan. Tapi ini merupakan penyataan iman bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha besar, bahwa Dialah yang berkuasa. He is in control. Dalam doanya, Yehosafat menyerahkan krisis yang sedang mereka hadapi kepada Tuhan dan mengakui bahwa hanya Tuhan yang mampu untuk menyelamatkan bangsa dan kerajaannya. Bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau yang memerintah atas segenap kerajaan bangsa-bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat bertahan melawan Engkau. Ini adalah kunci penting apabila kita berhadapan dengan masalah kita. Berhadapan dengan krisis dan cabaran di dalam hidup kita. Kita harus fokus kepada Tuhan dan bukan kepada krisis kita. Raja Yehosafat merasa takut, tapi dia tidak mengizinkan ketakutan itu untuk melumpuhkan dia. Dia melihat kepada Tuhan dan bukan kepada bala tentera yang sudah ada di hadapannya. Saudara-saudariku, hari ini kita berhadapan dengan gelombang kedua pandemik COVID-19. Setiap hari kita melihat pertambahan yang melonjak tinggi. Fokus kita bukanlah kepada masalah kita, tetapi kepada Tuhan. Tambahan lagi dengan keadaan politik dan ekonomi yang tidak stabil. Marilah kita mulai menilai situasi yang kita ada sekarang ini menurut penilaian Tuhan dan bukan penilaian kita. Mulai melihat dengan cara pandang Tuhan dan bukan dengan cara pandang kita. Pada waktu Yehosafat berdoa, perkara kedua yang dia lakukan adalah dia mengingati akan janji Tuhan. Dia adalah Tuhan yang setia. Dalam doanya Yehosafat mengingatkan akan janji Tuhan bahwa dia adalah Tuhan yang setia. Dia melihat akan rekod kesetiaan Tuhan di masa lalu. Ayat yang ke-7 dia berkata, "Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabatmu untuk selama-lamanya?" Yehosafat berkata, "Tuhan, kami melihat kembali dalam sejarah kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk ini dari depan umatmu Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabatmu untuk selama-lamanya?" Inilah yang kita akan ingat dan renungkan pada saat kita berhadapan dengan krisis, masalah dan cabaran di dalam hidup kita, bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang setia. Dia setia kepada janji-janjinya. Dia prihatin kepada apa yang berlaku dalam pribadimu. Dia prihatin dengan apa yang berlaku di dalam hidupmu. Dia prihatin dengan apa yang berlaku di dalam negara kita dan di seluruh negara kita. Dia Tuhan yang memperhatikan. Dia adalah Tuhan yang penuh belas kasihan, dan kasih setia Tuhan itu kekal dan tidak pernah berubah. Saudara-saudariku, apabila keadaan kita menjadi sukar, hari-hari di depan kita gelap, bila situasi yang kita hadapi itu amat berat, ingat kembali akan janji dan kesetiaan Tuhan. Kalau dahulu dia menolong kita, dia pasti akan menolong kita hari ini. Pada saat kita berseru kepadanya, pada waktu kita berseru kepadanya, terang dan kesetiaan Tuhan akan menyinari jalan-jalan kita. Bahwa ada harapan di saat kita tidak ada pengharapan. Pada waktu kita dalam kesesakan.
Sebab ada rekod sebelum ini di dalam hidup kita, di mana Tuhan datang dan memberikan pertolongan pada saat kita dalam kesesakan, pada saat hidup kita kucar-kacir. Dia datang dan berikan pertolongan. Itulah Tuhan kita yang setia. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap sama sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudariku, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, kembalilah kepada Tuhan dan rujuk kembali kepada janji Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab. Karena dalam firman tertulis akan janji-janji Tuhan. Kita akan menemukan Tuhan yang setia dengan janji-janjinya yang setia. Inilah yang menjadi penerang bagi setiap jalan-jalan hidupmu. Kita tahu bahwa janji Tuhan itu tidak ada expiry date. Seperti bahan-bahan makanan yang ada di supermarket. Sesungguhnya janji Tuhan di dalam firman-Nya adalah hidup dan berkuasa. Soalnya bukanlah adakah kita memiliki janji Tuhan? Ya, memang kita memiliki janji Tuhan. Tetapi adakah kita percaya dan berpegang sepenuhnya kepada janji-janji Allah itu? Di dalam doanya juga Yehosafat menyerahkan situasinya kepada Tuhan dan meminta agar Tuhan bertindak. Ayat yang ke-12 dia berkata, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang kami harus lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu." Di dalam krisis, kepimpinan perlukan dua perkara. Hikmat untuk melakukan apa yang perlu dibuat, dan kekuatan untuk melakukan apa yang harus dibuat. Raja Yehosafat mengakui bahwa dia kekurangan kedua-duanya. Dia berkata di dalam ayat 12, "Kami tidak ada kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu." Di dalam doanya, Raja Yehosafat mengakui bahwa dia tidak ada kekuatan. Dia tidak tahu apa yang dia harus melakukan. Tetapi Yehosafat mengisytiharkan kunci kemenangan dan keberhasilannya. Yaitu dia katakan, kami tidak ada kekuatan, kami tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Kita sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19, krisis ekonomi, politik yang tidak stabil, masa depan yang samar. Senang bagi kita untuk merasa putus asa, lemah dan hilang pengharapan. Adakah kita berhadapan dengan krisis yang besar di dalam hidupmu? Inilah masa bagi kita untuk bangkit kembali dan mengakui akan keterbatasan kita dan ketidakmampuan kita dan kembali kepada posisi kita yang sebenar. Jawaban itu ada pada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini hanya perlu merendahkan hati kepada Tuhan dan mengakui akan keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, dan melihat kepada kasih setia Tuhan. Tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Mata kami tertuju kepadamu. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kita. Saya percaya kepada kuasa doa. Saya percaya kepada firman Tuhan yang hidup. Saya percaya bahwa ada Tuhan. Saya percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia Tuhan yang setia, dan Dia adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Kepada siapakah mata kami tertuju? Apa yang kita lihat itu penting. Kemana mata kita berfokus, itulah yang menentukan keadaan dan kedudukan kita. Raja Yehosafat menunjukkan matanya kepada Tuhan. Ini menunjukkan dia menunjukkan kepada kita cara kita beriman kepada Tuhan. Dan pada waktu itu dia mengalami pertolongan Tuhan dan melihat kemenangan Tuhan yang besar. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-22 dan 23, kita melihat bagaimana Tuhan membuat penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Tuhan mengucar-kacirkan tentera musuh sehingga mereka saling berlawan antara satu sama lain. Kunci kedua
untuk kita memperoleh kemenangan dan berhasil di dalam peperangan kita, yaitu ketika mereka berdoa dan mencari Tuhan, nubuatan Tuhan dinyatakan. Saudara-saudariku, doa membuka kepada penyataan Tuhan. Firman Tuhan dinyatakan. Di dalam setiap krisis yang kita alami, kita perlukan hikmat dan penyataan Tuhan akan apa yang kita harus lakukan. Apabila kita berdoa, berpuasa, dan mencari Tuhan, Tuhan akan menolong kita untuk menemukan jawaban yang perlu tepat pada waktunya. Tanpa doa yang sungguh-sungguh, kita tidak dapat mendengarkan suara Tuhan dengan jelas. Akibatnya kita membuat keputusan yang salah. Kita membuat tindakan yang salah, pilihan yang salah, sikap hati yang tidak benar. Itulah sebabnya ramai orang membuat keputusan yang tidak bijaksana, membuat tindakan yang salah, sikap yang tidak benar, karena mereka tidak mengambil masa untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di saat Raja Yehosafat serta seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, dikatakan bahwa roh Tuhan turun atas Yahaziel daripada suku Lewi dan melepaskan nubuatan firman Tuhan dan berseru dan berseru. Dia katakan, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yehosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, karena bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Ayat yang ke-17 dia berkata, di dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Yahaziel mengatakan kepada Yehosafat dan seluruh Yehuda, dia katakan, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah sendiri. Dan ketika firman Tuhan dinyatakan, ketika nubuatan ataupun nabi Tuhan mengisirkan firman Tuhan, Tuhan menunjukkan kepada Yehosafat apa yang harus dilakukan untuk menang atas peperangan ini. Dia katakan jangan takut dan gentar. Yaitu mereka diberikan persiapan hati yang benar. Dan ketika mereka juga Tuhan menunjukkan, memberitahukan kepada mereka masa yang tepat untuk bertindak. Firman Tuhan berkata kepada Yehosafat dengan spesifik ayat yang ke-16, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Dan juga Tuhan mendedahkan pelan dan rancangan-rancangan dan taktik si musuh. Di mana ayat yang ke-16b dia katakan mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dan itu penyataan juga firman Tuhan memberikan keyakinan bahwa peperangan yang kita ada itu adalah milik Tuhan dan kita tidak perlu bertempur, dan keyakinan bahwa Tuhan beserta kita. Saudara-saudariku, kita ada pilihan dan pilihan itu ada di dalam tangan kita. Sama ada kita memilih untuk melihat kepada Tuhan atau melihat kepada besarnya masalah krisis kita. Sama ada kita berjalan di dalam iman atau berjalan di dalam ketakutan. Tetapi arahkanlah matamu kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-16 berkata, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Dan dalam ayat yang ke-17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Perkara ketiga, untuk kita beroleh kemenangan di dalam peperangan adalah untuk menang di dalam peperangan, mereka harus maju dan menghadapi musuh mereka. Ayat ke-17, janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Kunci kemenangan adalah jangan takut dan terkejut, majulah dan hadapilah musuhmu.
Dan ayat yang ke-20, kemudian pada hari keesokannya, awal pagi mereka menuju ke padang gurun Tekoa. Yosafat berdiri dan menyatakan kepada penduduk Yehuda dan Yerusalem dan berkata, dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Kunci ini adalah juga untuk kita hari ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tetaplah teguh. Jangan mengizinkan imanmu tergoncang. Percayalah kepada nabi-nabinya yang menyampaikan firman Tuhan yang kini tertulis di dalam Alkitab ini. Dan kamu akan berhasil. Tetapi mereka masih lagi perlu menghadapi musuh mereka. Tapi apa yang mereka melakukan, dan ini membawa kepada poin yang keempat, yaitu mereka memuji-muji dan menyembah Tuhan. Selepas Yosafat mendengarkan apa yang dikatakan oleh Jahaziel, dia bersujud kepada Tuhan dan menyembah. Dan juga di dalam ayat yang ke-19, kemudian orang Lewi dari Bani Kohat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Ayat yang ke-21 berkata, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka-muka orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang ke-22, ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Saudara-saudariku, ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan kita dan kesyukuran kita kepada Tuhan. Puji-pujian dan pengucapan syukur kita mengundang hadirat Tuhan, dan Tuhan bekerja dan memberikan kelepasan. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25 mencatatkan, pada waktu Paulus dan Silas yang sedang berada dalam penjara yang paling dalam dengan kaki yang dibelenggu dengan pasungan yang kuat. Dan ayat 25 mengatakan kira-kira tengah malam Saulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan, dan akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka. Saudara-saudariku, doa dan puji-pujian kepada Allah adalah senjata yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya, dan senjata itu ada pada saya dan ada pada kita semua pada hari ini. Di masa RMCO ini, janganlah kita komplain, janganlah kita marah-marah karena kita terpaksa harus tinggal di rumah kita. Tapi marilah kita mengubah suasana kita dengan menaikkan puji-pujian dan kesyukuran kita kepada Tuhan. Ambil masa untuk berdoa, memuji-muji Tuhan. Aktifkan dan gunakanlah senjata yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan sepenuhnya. Saudara-saudariku di dalam Tuhan, inilah masanya bagi kita untuk meletakkan diri kita dalam posisi yang benar. Tuhan yang kita sembah tidak pernah kalah di dalam mana-mana pertempuran pun. Dia adalah Allah pemenang. Hari ini kita berhadapan dengan krisis yang besar di dalam hidup kita. Berhadapan dengan gelombang kedua pandemi COVID-19. Kita berhadapan dengan banyak krisis, masalah, cabaran di dalam hidup kita, kesan ekonomi, masa depan yang tidak menentu. Saudara-saudariku, apapun yang kita hadapi hari ini, Tuhan berkata, peperangan itu bukan milikmu, itu adalah milikku, kata Tuhan. Akulah yang berperang bagi pihakmu dan memberikan kemenangan yang total. 4 kunci yang memberikan kemenangan dan keberhasilan bagi kita. Kunci yang pertama, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan berdoa.
Kunci yang kedua, ketika mereka berdoa, ketika kita berdoa dan mencari Tuhan, nubuatan Tuhan dinyatakan. Kunci yang ketiga, untuk menang dalam peperangan, mereka harus maju dan menghadapi musuh-musuh mereka. Dan kunci yang terakhir, mereka memuji dan menyembah Tuhan. Mereka memuji dan menyembah Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menolong kami untuk melihat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang setia dan kesetiaan-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur sebab setiap peperangan yang kami ada adalah milik-Mu dan kemenangan itu adalah milik kami. Kami berdoa ya Tuhan, bawalah kami lebih dalam di dalam Engkau, akan pengenalan akan Engkau, dan ajarlah kami untuk berdoa dan lepaskanlah roh puji-pujian dan penyembahan di dalam hati kami setiap hari, supaya kami bangkit dan memuji-muji Engkau dan melihat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku, marilah kita merenungkan firman Tuhan ini dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Dan sebelum kita keluar daripada tempat ini, marilah kita menedahkan tangan kita dan menerima pemberkatan ini. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus berserta dengan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan kita jumpa lagi minggu depan. God bless you. Haleluya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama-sama di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Dan kita juga bersyukur untuk firman Tuhan yang membangun, yang mendorong dan memimpin dalam kehidupan kita. Dan saya ingin mendorong saudara-saudari untuk terus merenungkan firman Tuhan. Dan jangan hanya berhenti di sini, tetapi apabila apapun yang Anda lakukan, dan biarlah firman Tuhan terus kita renungkan dalam apapun yang kita lakukan. Begitu juga dengan saudara-saudari yang mungkin seperti yang diumumkan dalam video, dan mungkin ada di antara kita yang ingin memerlukan doa, dan jangan segan ataupun takut, dan boleh menghubungi para pemimpin dan di nomor yang tertera sebentar tadi di waktu announcement dalam pengumuman. Dan saudara-saudari, kita sudah sampai di penghujung kebaktian pada pagi hari ini, dan saya ingin doakan apapun yang Anda lakukan selepas ini, biarlah Tuhan terus memimpin kita dan Tuhan terus menyertai kita. Tuhan memberkati.